Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia. Saya jurusan dari Pendidikan Agama Islam. Saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi mata kuliah moderasi beragama. Selamat menonton. Pada Minggu, 24 Mei 2026, Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS Bantul sedang melangsungkan ibadah di gedung gereja mereka di Glunggong, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Tiba-tiba, sekelompok massa dari Ormas Forum Jihad Islam (FJIDAY) datang dan membubarkan ibadah itu secara paksa, bahkan disertai kekerasan. Kejadian ini direkam viral di media sosial dan langsung memetik kecaman dari berbagai pihak, mulai dari netizen, tokoh agama, hingga pemerintah. Ada beberapa pihak penting di sini. Pertama, jemaat GMS Bantul, korban yang saat itu sedang menjalankan haknya beribadah. Yang kedua, FJIDAY, ormas yang mengklaim pembubaran ini karena ada penolakan warga dan masalah izin bangunan gereja. Ketiga, Polda DIY yang langsung menangani kasus ini. Mereka memeriksa 16 saksi dan pada 29 Mei 2026 resmi menaikkan status ke tahap penyidikan. Keempat, Kementerian Agama RI yang secara resmi menyesalkan kejadian ini dan mendorong penegakan hukum. Dan kelima, Kesbang Pol Bantul yang mengakui sudah berusaha antisipasi tapi kejadian tetap berlangsung. Lokasi kejadian ini di Glungo, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ini menarik perhatian ekstra karena Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota toleransi, kota pelajar, kota budaya. Justru karena itu kejadian ini terasa lebih mengejutkan dan menyedihkan bagi banyak orang. Timeline-nya seperti ini. Tanggal 24 2026 pembubaran ibadah terjadi. Video viral. 20 Mei 2026 Ketua FJIDAY buka suara mengklaim ada masalah izin. 26 Mei 2026 lokasi gereja mulai diliputi media sosial. 29 Mei 2026 Polda DIY gelar perkara, status naik ke penyidikan. 1 Juni 2026 Polda DIY umumkan 16 saksi telah diperiksa. Artinya dalam waktu kurang dari seminggu kasus ini sudah ditangani serius oleh aparat. Kasus ini bisa terjadi. FJIDAY mengklaim alasannya adalah masalah izin bangunan dan ada penolakan dari sebagian warga sekitar. Dan ini penting, masalah administrasi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membubarkan ibadah secara paksa dan dengan kekerasan. Jika ada masalah izin, jalurnya adalah dialog, mediasi, atau melapor ke pihak berwenang, bukan pembubaran paksa. Disinilah terjadinya kegagalan toleransi. Dari perspektif moderasi beragama, kasus ini menyentuh setidaknya 3 dari 4 bentuk moderasi yang harus kita pahami. Yang pertama, anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, termasuk pembubaran ibadah secara paksa. Apa yang dilakukan FJIDAY jelas bertentangan dengan prinsip itu. Yang kedua, toleransi dan penerimaan. Kita wajib menghargai keyakinan orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Yang ketiga, komitmen kebangsaan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan agama adalah kewajiban kita bersama. Tindakan yang memecah belah kerukunan jelas bertentangan dengan semangat kebangsaan. Seharusnya, konflik ini diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat. Persis seperti yang diajarkan dalam prinsip anti kekerasan moderasi beragama. Kasus GMS Bantul ini bukan sekedar berita. Ini adalah cermin bagi kita semua sejauh mana kita benar-benar mengamalkan nilai toleransi, bukan cuma menghafalkannya. Beragama adalah hak setiap warga negara, dan menghormati hak beragama orang lain adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia dan sesama bangsa Indonesia. Moderasi beragama bukan berarti kita meleburkan keyakinan, tapi kita belajar hidup berdamping dengan damai. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua.